嘿，有了这上品芥子时空，有没有查到杀苏安贝的凶手？杀谭云的凶手还是没查出来。丹麦的奇耻大辱，去仙门丹麦受死！苏醒了就好。大头继承了小金的，大头已经是3阶生，没有我的允许，也不是大头的对手。好快的速度！我去！听说了谭云之死，晚辈们立刻去取。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa, sehabis Yana beruang, kita bakal lanjut si Dewa Pakpo ya guys ya. Dan di part sebelumnya kita sudah melihat si tetua ketiga alias Pang Shiyan yang sedih banget guys. Setelah mendapatkan berita satu-satunya murid tersayangnya yaitu Sun Anpei meninggoy. Udah gitu, ditambah keponakannya yang dipercaya agar dia lindungi juga ikutan meninggoy guys. Membuat dirinya murka dan langsung melaporkan semua ini kepada Shen Suping. Shen Suping pun bingung kenapa semua ini bisa terjadi. Masalahnya, mereka kehilangan salah satu murid jenius divisi pil, yang dimana kompetisi pemurnian pil ketiga sekte kuno itu membutuhkan murid-murid berbakatnya. Sehingga tetua ketiga berpesan agar Song Hong dan Lo Fan juga dilindungi, biar nggak terkena musibah seperti ini lagi. Selain itu kematian Pang He, tetua ketiga menduga kalau dia Kan Shen lah dalang dibalik semua ini. Karena dengan Pang He yang membawa kelompok sebanyak 10 orang, itu sangat tidak mungkin para murid tukang bisa mengalahkan mereka guys. Jadi yang paling mencurigakan bagi tetua ketiga adalah dia Kan Shen. Sehingga Suping pun berjanji akan menyelidiki dia Kan Shen dengan tangannya sendiri. Sementara Tan Yun membeli 2 formasi kelas terbaik. Satunya formasi ilusi, satunya lagi formasi ruang waktu. Tentu harganya super mahal guys, tapi nggak apa-apa. Karena Tan Yun ingin mengasingkan diri selama setengah tahun, maka formasi-formasi ini dibutuhkan. Sehingga dia pun secepatnya mencari tempat kosong yang dimana nggak ada orang lain di sekitarnya untuk berkultivasi. Nggak lupa dia langsung menggunakan formasi ilusi yang berguna juga untuk mengecoh musuh. Tujuannya supaya musuh nggak tahu guys kalau ada si Tan Yun di dalam sana. Dan mari kita masuk ke intro. Setelah semua persiapan formasi ilusi telah selesai, sekarang gantian menyiapkan formasi ruang dan waktu kelas terbaik. Diketahui juga, dengan formasi ruang dan waktu itu, berlatih di dalamnya 1 hari itu sama dengan 1,5 hari di luar guys. Nah kalau semisal 1 bulan, maka sama dengan 1,5 bulan di luar. Jadi pada intinya guys, ketika Tan Yun berada di dalam sana, waktunya itu diperlambat guys. Tapi di luar itu normal. Buktinya ketika ada tetesan air jatuh, itu airnya enggak langsung jatuh ke tanah. Dia jatuhnya melambat perlahan ke tanah gitu guys. Dan proses latihan pun dimulai. Sementara itu di sisi lain, dia Kan Shen dan tetua ke-6 yang dimarahi oleh Shen Suping karena udah setengah tahun nggak kunjung menemukan sang pembantai Tan Yun guys. Dia juga bertanya apakah ada berita soal pembantai Sun Anpei. Tapi sayangnya, pembantai Sun Anpei itu sangat berhati-hati. Bahkan tidak meninggalkan sisa nafas sedikit pun guys. Jadi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Tentu itu membuat Suping merasa kesal karena ini sangat mencoreng nama divisi pil mereka.
Namun tiba-tiba, mereka mendapatkan suatu pemberitahuan di mana Shan Suping diperintahkan untuk pergi ke gerbang suci dan bakal dieksekusi mati. Lah, kok bisa ya guys ya? Buat kalian yang penasaran dengan alasan eksekusinya Suping, kalian bisa nonton di spoiler nanti untuk penjelasannya guys di akhir video ya. Singkat cerita, setelah 8 bulan kemudian, Hanyun pun telah menyelesaikan pengasingan dirinya. Hasilnya, tubuh tirani Hongmengnya mencapai puncak tingkat 2. Buset, makin keras aja itu badan. Dia juga sudah mencapai ranah jiwa janin tingkat 9. Dengan begitu, kekuatan jiwanya itu setara dengan praktisi di ranah pemurnian jiwa tingkat 3 guys. Namun tiba-tiba, Dewa Pak Boy mengalami kesakitan yang luar biasa pada perutnya guys. Saking sakitnya seluruh tubuhnya mengeluarkan api yang menyiksa dirinya. Dan ternyata itu merupakan proses penempaan tubuh tirani Hongmengnya dalam mencapai puncak tahap 2 guys. Ya elah, memang kira kenapa dia. Jadi untuk sekarang tubuhnya sekeras senjata roh kelas terbaik. Waduh. Bahkan dengan penerobosannya itu, dia sekarang bisa mendeteksi musuh sejauh 500 mil alias 800 km, jauh sekali. Sudah waktunya bagi Dewa Pak Boy untuk pergi. Dia pun melepas semua formasi kelas terbaiknya dan pergi dari sana. Mulai sekarang tak ada satupun musuh di ranah jiwa janin yang bisa melawannya. Tapi lagi-lagi, keberuntungan kembali mendatangi ke hidupnya Dewa Pak Boy guys. Dimana kalau sesuai spoiler yang kemarin, si Tatou alias Dewa Singa Emasnya itu sudah bangkit, mantap. Tatou di sini sudah mencapai ke tahap dewasa tingkat 3 guys. Tingkat 3-nya binatang iblis itu setara dengan ranah pemurnian jiwa tingkat 6. Wow, dengan begini, kematian Peng Shiyuan, Lu, dan Qiu Yongming sudah bisa dipastikan. Selain itu, Tatou mewarisi darah naga Xiao Jin alias naga emasnya Tan Yun guys. Walaupun memang belum bisa mengerahkan seluruh kemampuannya Xiao Jin, tapi praktisi di ranah pemurnian jiwa tingkat 6 itu pasti bakal terbantai di tangannya guys. Sehingga Tan Yun pun yakin, walaupun Peng Shiyuan, Lu, dan Qiu Yongming itu menggabungkan kekuatan, tetap bukanlah lawannya Tatou guys. Sudah menduga di spoiler kemarin, kalau setelah Tatou berevolusi, itu nggak ada satupun tetua di gerbang dalam yang bisa melawannya guys. Untuk sekarang, Tatou akan disembunyikan dulu. Selama dia berada di dalam jubah nafas kura-kuranya, maka nggak ada satupun orang yang bisa melihatnya. Hanyunya berlatih selama 8 bulan, berarti di luar itu sudah menghabiskan waktu selama 1 tahun 2 bulan. Bahan pemurnian ke-11 atribut yang dia pesan kepada tetua Te pasti sudah terkumpul lengkap. Sementara untuk Mengyi yang akan keluar sekitar 4 bulan lagi dari pengasingannya. Tapi Hanyu juga penasaran guys, apakah selama dia menghilang, Shan Suping murid tersayangnya itu juga mencari dirinya ataukah tidak? Dan dia pun pergi ke Gunung Changling. Nah, jadi gini guys, sebenarnya si Tan Yun itu mengendarai Tatou yang sedang terbang. Tapi dia nggak kelihatan karena disembunyikan menggunakan kain nafas kura-kuranya guys. Jadi kelihatannya Tan Yun itu terbang di udara tanpa menggunakan apapun. Tatou yang ranahnya meningkat, kecepatan terbangnya juga meningkat drastis. Setingkat dengan perahu roh kelas terbaik yang bisa terbang sejauh 500.000 mil dalam seminggu guys. Buset, itu mah ngelilingin dunia beberapa kali guys. Dia pun menghampiri Tan Yu. Tan Yu tentu terkejut karena kemunculan seorang senior yang bisa melayang di udara guys. Dia mengira kalau senior satu ini berada di ranah jiwa ilahi. Tentu dia langsung menyuruh semua murid tukang di sana untuk memberi hormat kepada senior satu ini. Tan Yu akan menyiapkan bahan obat apapun yang dibutuhkan oleh sang senior. Yang ternyata, kedatangan senior satu ini
karena dia mendengar berita kematian Tanyun yang sangat jenius. Jadi dia datang ingin mengunjungi makamnya guys. Agak lucu ya kalau semisal mereka tahu itu Tanyun yang asli. Coba kalian bayangkan guys, Tanyun mengunjungi makamnya sendiri. Eits, jangan kemana-mana dulu dong, karena spoiler kali ini bukan bakal mengejutkan kalian lagi guys. Tapi benar-benar bikin kalian shock alias kaget, nggak menyangka bakal terjadi seperti ini. So langsung saja kita masuk ke bagian spoiler untuk part 100 NTZZ episode 121 Nitian Cecun yang bakal rilis di hari Senin nanti guys. Wow, Tonghua pertama Mimin Kobe Movie yang mencapai part 100 nih, mantap. Jadi guys, nantinya Tanyun mengatakan kepada seluruh murid tukang di sana agar mereka nggak perlu khawatir soal Tanyun. Karena seberapa licik pun sang pembantai Tanyun, itu tetap bakal terungkap kebenarannya nanti guys. Tanyun di sini juga meyakinkan mereka bakal mengetahui identitas sang pembantai Tanyun dalam waktu singkat ini. Mengartikan kalau Tanyun sebentar lagi bakal mulai balas dendam dan mengungkap siapakah pembantai dirinya guys. Nah ini nih, ini bakal bikin kalian kaget guys asli. Mimin sendiri aja kaget bukan main, serius dah, swear tekewer-kewer. Jadi guys, nantinya dia akan Shan yang berbicara dengan Tanyun di depan makamnya nanti. Dia menceritakan Shan Shopingnya sebelum pergi ke gerbang suci, dirinya masih bersikeras mencari siapakah dalang di balik pembantainya Tanyun guys. Tapi sayangnya, sebelum dia berhasil mengungkapkan siapakah dalang di balik pembantai Tanyun, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah berita di mana ketua Tangnya sekarat dan akhirnya meninggoy. Dan tentu setelah itu yang disalahkan adalah si Suping guys. Dan kalian tahu kan kalau semisal dia sudah disalahkan maka hanya ada satu, yaitu eksekusi mati. Sebelum Suping dieksekusi mati, dia meminta satu permohonan terakhir, yaitu dia ingin dikubur di sampingnya Tanyun guys. Waduh, gimana ini? Pantesan ya tadi dia mendapatkan pemberitahuan agar dirinya pergi ke gerbang suci buat dieksekusi mati guys. Awalnya Mimin kurang percaya loh, kan bisa aja dia nggak jadi dieksekusi gitu kan. Apalagi dendam orang tua Suping yang sama sekali belum dia balaskan guys. Waduh. Sumpah dah kali ini Mimin butuh spoiler nih dari kalian nih. Apakah Suping benar-benar hidup ataukah tidak? Biasanya kan banyak subscriber Mimin yang ngebaca novelnya sampai tamat. Nah, silakan guys, buat kalian yang sudah tahu ceritanya, boleh silakan tulis di kolom komentar untuk spoilernya karena kali ini Mimin penasaran banget asli. Waduh. Mimin tunggu ya, dan kita lihat saja nanti di part 100 NTZZ, tepatnya episode 121 Nitian Cecun yang bakal rilis di hari Senin sore lagi ya guys ya. Ya paling telat-telat malam hari banget lah. Dan ya Mimin masih nggak habis pikir guys. Aduh. So pastinya hanya di sini guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.